Bab 2350 Dunia Bunga. 2350 Dunia Bunga. Suzimo maju ke depan dan meletakkan beberapa buah saraca dan batang pohon yang rusak di dalam tas penyimpanan terpisah untuk disimpan. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan batang setebal itu sepenuhnya, dia memiliki kesempatan untuk mencapai penguasaan yang lebih besar dari tubuh sejati teratai hijau tingkat 11 dan alam kultivasinya akan maju pesat. Namun, Suzimo tidak memiliki rencana seperti itu untuk saat ini. Meskipun batang pohon Ashoka tidak memiliki kekuatan hidup dan sudah bobrok, sebagian besar masih utuh dengan cabang-cabangnya utuh. Suzimo memiliki pemikiran yang berani. Jika dia bisa menghidupkan kembali pohon Ashoka, itu akan menciptakan nilai yang lebih besar. Advertisement. Tanda seru. Tentu saja, kemungkinan itu sangat rendah. Bahkan jika dia tidak berhasil, Suzimo juga bisa menerimanya. Saat itu, dia hanya akan menyerap dan menghaluskan batang pohon Ashoka. Suzimo berpatroli di sekitarnya sambil berjalan. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di ujung jari Kaisar Ananda dan perlahan membeku. Kaisar Ananda memegang bunga saraca di jarinya. Bunga saraca telah lama layu. Namun, ketika Suzimo memfokuskan pandangannya, dia menyadari bahwa ada alam semesta lain di bunga saraca, seolah-olah di dalamnya terdapat dunia tanpa batas. Suzimo memandangi bunga saraca dan mau tidak mau membenamkan dirinya di dalamnya. Dunia ini tampak akrab dengan 9 gunung, 8 samudra, dan 4 benua. Di ujung dunia ini, ada lingkaran pegunungan yang gelap gulita. Ketika Suzimo melihat barisan pegunungan, reaksi pertamanya adalah Gunung Great Taiwei. Advertisement. Dunia ini adalah tanah suci kebahagiaan. Gunung Great Taiwei juga dikenal sebagai Gunung Roda Vajra Besar. Pegunungan itu terlalu panjang dan hampir tak berujung, mengelilingi seluruh tanah suci kebahagiaan dan membentuk batas yang jelas. Meskipun Suzimo melewati pegunungan ini, dia tidak bisa melihatnya secara utuh. Saat ini, pikiran Suzimo tenggelam dalam bunga saraca. Dia tampaknya telah menjadi pengamat saat dia tiba di atas tanah suci kebahagiaan dan melihat ke bawah. Dia bisa melihat tampilan penuh dari Great Vajra Well Mountain. Perasaan misterius berangsur-angsur bergema di benak Suzimo. Di dunia yang lebih rendah, dia pernah mengembangkan segel Dharma yang disebut segel roda Vajra Agung. Setelah naik, meskipun segel Dharmik juga bisa dilepaskan dengan langit dan bumi Esenski, kekuatannya biasa saja. Namun, pada saat itu, ketika dia melihat gunung roda Vajra besar dengan matanya sendiri, dia merasakan sesuatu dan secara bertahap memahami makna dan kebenaran yang lebih dalam dari segel roda Vajra besar. Keberadaan gunung roda Vajra Agung adalah penghalang alami dari tanah suci kebahagiaan dan tidak dapat dihancurkan. Baik itu gunung roda Vajra atau gunung roda Vajra besar, itu sama saja. Dalam pertempuran yang membunuh Kaisar Bosun saat itu di mana lebih dari 20 kaisar menyerang, gunung roda Vajra Agung tidak dapat dihancurkan bahkan ketika pohon Ashoka dihancurkan. Advertisement. Saat dilepaskan, segel Dharmik itu dimaksudkan agar tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, Suzimo menyadari. Kaisar Ananda menyembunyikan Dharmik daunnya di dunia bunga saraca dan mewariskannya. Proses penyampaian teknik itu agak misterius. Dalam keadaan normal, bahkan jika Suzimo berkultivasi ke alam abadi yang disempurnakan, dia tidak akan dapat melihat tampilan penuh gunung roda Vajra Agung. Itu karena wilayah tanah suci kebahagiaan terlalu luas dan tatapan dari dewa sempurna tidak dapat mengambil seluruh gunung roda Vajra Agung. Oleh karena itu, Suzimo tidak memiliki kesempatan untuk memahami esensi dari segel roda Vajra Agung. Namun, Kaisar Ananda menyembunyikan gunung roda Vajra besar dan bahkan seluruh tanah suci kebahagiaan di dalam bunga saraca. Itu memiliki perasaan misterius tentang biji sesawi yang dapat menampung gunung. Suzimo memandang gunung roda Vajra besar di bunga saraca dan menyihir segel roda Vajra besar di tangannya. Dia berulang kali mencoba memahami maksud dari tidak bisa dihancurkan dan benar-benar tenggelam, lupa di mana dia berada. Kedua peri terkejut ketika mereka melihat itu. Awalnya, hanya ada 2 berkas cahaya keemasan pada glabella Kaisar Ananda yang memasuki tubuh Ming Zhen dan tubuh utama Martial Dao. Tapi sekarang, seberkas cahaya keemasan melesat ke tubuh Suzimo dari bunga saraca layu yang dipegang oleh ujung jari Kaisar Ananda. Ini, Mo Qing bingung. Yunzu berkata, rekan Taoisu benar-benar luar biasa.
Dia juga telah mendapatkan pengakuan dari Kaisar Ananda dan menerima warisan Dao Dharmik. Selain itu, Dharmik Dao ini berasal dari bunga saraca dan tampaknya berbeda dari Desolate Martial dan Mingzen. Setelah sekian lama, Su Zimo akhirnya bisa memahami esensi dan kedalaman segel roda Vajra Agung sebelum berhenti. Namun, pikirannya tidak meninggalkan bunga saraca dan terus menjelajah. Tak lama, tatapannya mendarat di tengah tanah suci kebahagiaan. Di sana berdiri puncak gunung yang tinggi dan perkasa. Itu megah dan memancarkan tekanan yang sangat berat yang mencekik. Gunung Meru, pusat tanah suci kebahagiaan. Saat dia melihat Gunung Meru, Su Zimo tahu bahwa segel Gunung Meru Agung yang dia pahami di dunia bawah terlalu dangkal. Segel Gunung Meru Agung yang pernah dipadatkannya hanya berbentuk dan tidak memiliki pesona surgawi dari gunung ini. Seseorang hanya dapat memahami esensi dari segel Gunung Meru besar setelah menyaksikan sendiri gunung suci legendaris dari biara-biara Buddha ini. Inti dari segel roda Vajra Agung bisa disebut ketangguhan. Dalam hal itu, esensi dari segel Gunung Meru besar bisa disebut berat. Itu sangat megah dan penuh dengan kekuatan yang berat. Di seluruh dunia atas, Gunung Meru adalah puncak gunung terberat. Segel Dharmik di tangan Su Zimo berubah dan mulai mengembangkan segel Gunung Meru Agung secara terus-menerus, memahami Dao Dharmik yang ditinggalkan oleh Kaisar Ananda di bunga saraca. Seiring waktu berlalu, Su Zimo secara bertahap memahami sesuatu. Dia menghela nafas panjang dan menarik kesadarannya dari bunga saraca. Saat itu, bunga saraca di tangan Kaisar Ananda menghilang secara diam-diam, berubah menjadi debu yang bertebaran di udara bersama angin. Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa bunga menciptakan dunia. Untuk berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk bertemu dengan Anda hari ini. Terima kasih telah menyampaikan Dao, Senior. Su Zimo meratap secara internal dan membungkuk dalam-dalam ke arah Kaisar Ananda. Pada saat yang sama, cahaya kemasan antara Kaisar Ananda, Mingzen dan tubuh utama marsial Dao meredup secara bertahap dan akhirnya menghilang. Segera setelah itu, tubuh Kaisar Ananda menghilang sedikit demi sedikit di depan semua orang dan menghilang ke dalam kehampaan. Alasan mengapa daging dan tubuh Kaisar Ananda diawetkan dengan sangat baik sepenuhnya karena Dao Dharmiknya. Sekarang setelah warisan daunnya diberikan, cangkangnya juga hilang. Mingzen berlutut di hadapan Kaisar Ananda dan bersujud 3 kali dengan hormat. Hanya ada satu staf penakluk iblis yang tersisa di tempat duduk Kaisar Ananda. Bahkan setelah bertahun-tahun, staf penakluk Vien masih dipenuhi dengan cahaya kemasan redup. Staf penakluk Vien dihiasi dengan kata, Joy. Ini adalah senjata Kaisar Takdir Kaisar Ananda di masa lalu. Ananda adalah gelar Dao Sanskerta yang berarti kegembiraan dan perayaan. Mingzen melihat tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ambillah, aku tidak membutuhkannya. Anda mewarisi Dharma Dao dari Kaisar Ananda dan Sitigarba Bodhisattva. Kamu satu-satunya yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata Kaisar ini. Bab 2351, 2351 kita semua berada di sisi yang sama. 2351 kita semua berada di sisi yang sama. Baik itu Su Zimo atau Mingzen, mereka sudah berada di ambang terobosan setelah menerima warisan Kaisar Ananda. Namun, karena tidak ada ki esensi langit dan bumi di Avicii, alam kultivasi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Jika mereka berdua meninggalkan tempat ini dan menyerap surga dan bumi esens ki, mereka akan segera menerobos. Puluhan ribu biksu dari biara Vesa telah meninggal di sini. Jika kamu satu-satunya yang kembali dengan selamat, kamu mungkin akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Tubuh utama marsial Dao berkata, saya memiliki faksi di Vien Domain. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Vien Domain? Ada seorang teman lama dari daratan Tianhuang di sana juga. Tanda seru. Baiklah. Mingzen mengangguk. Selama seseorang berdedikasi pada Buddha, mereka dapat berkultivasi di mana saja, baik itu wilayah iblis atau tanah suci. Saya dari dunia yang lebih rendah. Meskipun saya dapat bergabung dengan biara Vesa setelah naik ke tanah suci kebahagiaan selama bertahun-tahun, saya tidak pernah merasa memiliki. Mingzen tidak mengatakannya secara eksplisit tapi Su Zimo sudah mengerti. Selama bertahun-tahun, dia telah menghadapi ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi cakrawala surgawi karena dia berasal dari dunia yang lebih rendah. Meskipun dia bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi,
masih banyak pembudidaya yang mendiskusikan latar belakangnya secara rahasia. Di domain abadi Cakrawala Surgawi, dia membunuh jalannya, menghancurkan pengawal eksekusi dan mendapatkan puncak peringkat bumi. Dia membunuh banyak paragon dan memadatkan langkah batu ke-10 di tangga Dao Heart, menciptakan banyak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, dia menjadi sasaran orang-orang, bagaimana bisa lebih baik bagi Ming Zhen yang tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Ratusan ribu tahun yang lalu, Kaisar Guntur, Feng Chantian, mendominasi dan berbakat. Namun, pada akhirnya, dia dipenjara selama ratusan ribu tahun. Advertisement. Bahkan setelah dia berhasil membebaskan diri, dia disiksa dan terluka parah, hanya bisa melarikan diri jauh ke Vian Domain. Setelah masalah ini, baik itu tubuh sejati teratai hijau atau tubuh utama martial Dao, mereka bersiap untuk meninggalkan Avicii dan kembali ke Akademi Surga dan Bumi dan Domain Vian. Namun, masih ada yang aneh dengan soal Avicii ini. Avicii tidak memiliki celah sama sekali. Bahkan Raja Abadi akan mati di sini jika mereka memasukinya. Dari mana datangnya berita itu dan bagaimana berita itu menyebar ke seluruh dunia surgawi? Apakah itu dilakukan dengan sengaja atau bocor secara tidak sengaja? Karena kehati-hatian, Su Zimo memutuskan untuk memisahkan dua tubuh aslinya dan meninggalkan Avicii pada waktu yang berbeda satu persatu. Pada pemikiran itu, tubuh utama martial Dao datang ke hadapan Mo King dan menyerahkan lukisan iblis abadi hantu surgawi di tangannya. Lukisan ini seharusnya menjadi milikmu, kan? Sebelumnya, dia menekan Master Sekte White Bones dan memahami rahasia Hell Suppression Tripod. Segera setelah itu, dia muncul untuk menyelamatkan Ming Zhen dan tidak berhasil mengembalikan lukisan itu ke Mo King. Tubuh utama martial Dao berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan mengirim kalian keluar dari tempat ini sekarang. Yunzu sedikit mengernyit dan melirik Su Zimo di sampingnya, merasa cemas untuknya. Hell Suppression Tripod diambil oleh Desolate Martial tetapi tidak pernah dikembalikan. Yunzu telah menyaksikan ini dan mengingatnya di dalam hatinya. Tapi sekarang, ekspresi Su Zimo tenang dan tidak ada yang aneh pada dirinya, seolah-olah dia telah melupakan masalah ini sepenuhnya. Advertisement. Bahkan sekarang ketika mereka akan pergi, Su Zimo sepertinya tidak berniat memintanya. Ketika Yunzu melihat tubuh utama martial Dao mengembalikan lukisan iblis abadi hantu surgawi ke Mo King, dia merasa bahwa itu adalah kesempatan yang cocok. Saat memikirkan itu, dia melihat tubuh utama martial Dao dan tersenyum. Fellow Daoist Desolate Martial, terima kasih telah menyelamatkan kami kali ini. Tubuh utama martial Dao mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Yunzu mengubah topik. Namun, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, rekan Taois. Bronze Square Tripod yang kamu peroleh setelah menekan Sek Master White Bones adalah milik temanku. Saya percaya bahwa Anda pasti tidak berniat mengambilnya sendiri. Mungkin Anda sudah lupa tentang masalah ini, jadi saya akan mengingatkan Anda. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Tidak peduli apa, Desolate Martial baru saja menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Yunzu berbicara dengan sopan. Su Zimo mendengarkan di samping dan ingin tahu apa yang ingin dikatakan Yunzu kepada tubuh utama martial Dao. Untuk berpikir bahwa dia akan terlibat hanya dengan beberapa kata. Dia terbatuk pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua berada di pihak yang sama. Hah? Yunzu tertegun dan menatap Su Zimo dengan bingung. Su Zimo menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya sangat akrab dengannya. Ini hanya tripod yang buruk. Biarkan dia bermain dengan itu. Tidak apa-apa. Tripod jelek. Yunzu tercengang. Tripod penekan neraka adalah senjata kaisar dan bahkan mungkin menjadi kunci untuk menggunakan Avicii. Tidak peduli seberapa dekat mereka berdua, tidak mungkin dia bisa memberikan harta begitu saja, kan? Su Zimo berpikir sejenak. Yah, dia hanya seseorang dengan kepalan tangan yang keras. Selain itu, dia sebenarnya sangat miskin dan tidak memiliki harta dharma untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada gunanya memberinya tripod. Aku masih punya beberapa barang jelek di sini. Nyatanya, saya jengkel karena saya tidak punya siapa-siapa untuk diberikan kepada mereka. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan mengobrak-abriknya. Dia melihat sesuatu di sudut, lentera perunggu kuno. Dia menggulung lentera perunggu dengan jubahnya dan mengeluarkannya dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tubuh utama martial Dao sambil berkata dengan santai,
karena lentera jelek ini tidak dapat dinyalakan, itu milikmu. Lentera perunggu itu adalah lentera jiwa yang diperoleh Su Zimo di makam kaisar. Asal-usul Soul Lantern misterius dan bisa menyerap jiwa sebagai minyak untuk menyala dengan api kesadaran roh seseorang. Di makam kaisar, minyak di lentera jiwa sudah lama habis. Meskipun Su Zimo telah membawa Soul Lantern bersamanya selama ini, dia belum menemukan asal-muasalnya. Alasan mengapa dia menggulung Soul Lantern dengan jubahnya adalah karena begitu dia menyentuhnya, esens spirit dan jiwanya akan berada dalam bahaya terserap olehnya. Lentera jiwa ini jelas merupakan harta yang sangat kuat karena bahkan tripod penekan neraka tidak dapat melahap dan memperbaikinya. Kembali ke makam kaisar, nyala lentera jiwa bahkan bisa mengisolasi kutukan makam kaisar. Di tangan tubuh sejati teratai hijau, lentera jiwa mirip dengan mutiara yang tertutup debu dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Adapun tubuh utama Martial Dao, dia telah melebur tripod penekan neraka dan akan kembali ke Avicii di masa depan. Jika waktunya tepat, tubuh utama Martial Dao bahkan ingin menjelajahi Greater Avicii. Dia bisa lebih percaya diri dengan Soul Lantern di sisinya. Berkat pertanyaan Yunzu, Su Zimo mengambil kesempatan untuk melemparkan lentera jiwa ke tubuh utama Martial Dao. Ketika tubuh utama Martial Dao melihat Soul Lantern terbang, dia mengulurkan tangan dan ingin menerimanya. Namun, saat telapak tangannya bersentuhan dengan Soul Lantern, ekspresinya berubah. Tubuh utama Martial Dao mengalami situasi yang sama ketika tubuh sejati teratai hijau pertama kali menyentuh lentera jiwa di makam kaisar. Martial spiritnya ditarik oleh kekuatan yang kuat dan hendak memasuki Soul Lantern. Begitu Martial spirit memasuki Soul Lantern, itu akan menjadi minyak dari Soul Lantern. Tubuh utama Martial Dao bereaksi sangat cepat dan api roh bela diri menyala. Setelah itu, dia mengedarkan Vian Obsession Sutra dan mengaktifkan Maramas, mengisolasi hubungan antara esens spirit dan Soul Lantern-nya. Kekuatan isap dari Soul Lantern sedikit melemah. Tubuh utama Martial Dao menarik tangannya dengan tergesa-gesa dan melambaikan lengan bajunya, menyapu lentera jiwa ke dalam tas penyimpanannya. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Secara alami, tidak ada yang tahu bahwa tubuh utama Martial Dao baru saja mengalami bahaya besar pada saat itu juga. Bab 2352 Terang Hari 2352 Terang Hari. Dua tubuh sejati adalah telepati dan tubuh utama Martial Dao secara alami tahu tentang karakteristik lentera jiwa. Alasan mengapa dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya adalah karena dia ingin menguji apakah dia bisa menahan kekuatan aneh dari Soul Lantern setelah memasuki ranah bela diri sejati dan menempa tubuh Dao bela diri sejati. Sayangnya, tubuh utama Martial Dao juga tidak bisa menahannya. Jika dia tidak bisa menggunakan Soul Lantern, tubuh utama Martial Dao tidak berniat untuk kembali ke Greater Avicii untuk saat ini. Bagaimanapun, itulah inti dari Avicii. Bahkan dengan Hell Suppression Tripod, tubuh utama Martial Dao tidak percaya diri. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang disembunyikan di Greater Avicii. Dia akan menjelajahi 16 neraka kecil terlebih dahulu. Jika kultivasinya bisa maju lebih jauh dan dia bisa mengendalikan lentera jiwa, belum terlambat baginya untuk masuk kembali ke Greater Avicii. Ketika Yunzu melihat sikap Su Zimo, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih bingung tentang hubungan antara Su Zimo dan Desolate Martial of the Vian Domain. Tubuh utama Martial Dao berkata, kekuatanku terbatas. Bahkan jika aku bisa menggunakan Hell Suppression Tripod untuk membuka node spasial di Avicii, aku tidak akan bisa menteleportasi kalian terlalu jauh. Itu tidak masalah. Selama mereka bisa meninggalkan Avicii, akan ada formasi teleportasi di dekatnya dan Su Zimo serta dua lainnya bisa berteleportasi kembali. Tubuh utama Martial Dao memanggil Hell Suppression Tripod dan membuka simpul spasial, mengungkapkan sebuah terowongan yang mengarah keluar dari neraka. Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Mocking terdiam sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh utama Martial Dao dan bertanya dengan lembut. Advertisement. Tubuh utama Martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia membawa tripod penekan neraka bersamanya dan tidak akan menghadapi bahaya bahkan di Avicii, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ming Zhen bersiap untuk mengikutinya ke Vian Domain dan tidak akan pergi untuk saat ini. Su Zimo dan Yunzu sudah berjalan ke sisi terowongan spasial. Mocking masih berdiri di tempat tanpa bergerak dengan kepala tertunduk.
Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi dia tampak bingung. Kakak senior, Su Zimo memanggil dengan bingung. Mocking sepertinya tidak mendengar apapun dan terus berdiri di sana dengan tenang. Itu jauh dari kebenaran. Yunzu memutar matanya ke arah Su Zimo dengan senyum palsu. Dia menoleh ke Mocking dan mengingatkan dengan lembut, "Saudari Mocking, ayo pergi." Ah! Mocking sepertinya terbangun dari mimpi dan terlihat sedikit bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melirik tubuh utama Martial Dao sebelum menarik pandangannya dengan tergesa-gesa dan beralih ke Su Zimo dan Yunzu. Yunzu tersenyum dan memegang tangan Mocking dengan lembut, berkata kepada tubuh utama Martial Dao, "Rekan Daois Desolate Martial, aku tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyelamatkanku kali ini. Mari kita bertemu lagi jika kita ditakdirkan." Ya, advertisement. Tubuh utama Martial Dao sedikit mengangguk tanpa ekspresi di balik topeng peraknya. Bukan karena dia berpura-pura kedinginan. Hanya saja Buk Immortal, Yunzu, terlalu pintar. Jika dia berbicara terlalu banyak, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengungkapkan beberapa kekurangan. Benar. Tiba-tiba, tubuh utama Martial Dao memikirkan sesuatu dan berkata, "Kedua rekan Daois, tolong jangan sebarkan rahasia Avicii dan urusanku." "Aku tidak mau." Mocking segera berkata, "Aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun." Yunzu tertegun sejenak sebelum bersumpah bahwa dia tidak akan menyebarkannya juga. Alasan mengapa dia tidak segera mengungkapkan pendiriannya adalah karena kata-kata Desolate Martial terdengar aneh baginya. Mereka jelas berdiri bersama dan kata-kata Desolate Martial diarahkan pada mereka bertiga. Namun, Desolate Martial hanya mengatakan, "Kedua rekan Taois." Itu bisa dimengerti baginya untuk mengatakan itu. Tidak termasuk Su Zimo secara alami dapat dijelaskan sebagai persahabatan dan kepercayaan yang mendalam di antara mereka berdua. Namun, samar-samar Yunzu bisa merasakan bahwa ada lebih dari itu. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan memasuki terowongan spasial bersama Su Zimo dan Mocking, meninggalkan Avicii. Tak lama kemudian, sebuah retakan muncul di atas biara Asura dan Su Zimo dan dua lainnya jatuh darinya. Cedera racun Yunzu belum pulih. Mocking memeluk pinggang ramping Yunzu dan turun dengan mantap. Avicii menyeramkan dan gelap di mana-mana. Suasananya tegang dan seseorang bisa menghadapi bahaya kapan saja. Setelah meninggalkan Avicii, mereka bertiga merasa lega seolah-olah mereka telah melihat cahaya sekali lagi. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan aliran tak berujung surga dan bumi esens Qi melonjak ke dalam tubuhnya seolah-olah itu jasmani. Itu seperti embun setelah kekeringan panjang ketika Green Lotus True Body menyerap surga dan bumi esens Qi dengan liar, memberi nutrisi pada daging, tendon, tulang, dan esens spiritnya. Su Zimo berada di puncak surga abadi tingkat 2 dan telah terjebak selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya kultivasi, dia tidak dapat menembus kemacetan. Dalam perjalanan ke neraka ini, dia tidak hanya menyelamatkan tubuh utama Martial Dao, dia bahkan mendapatkan harta karun seperti buah saraca dan batang pohon Ashoka. Dia juga memperoleh warisan dari Kaisar Ananda dan memahami dua segel Dharma dari biara-biara Buddha. Semuanya terjadi secara alami saat surga dan bumi esens Qi melonjak ke tubuhnya terus-menerus, membentuk semburan yang menembus penghalang. Aura Su Zimo melonjak dan dia menerobos ke alam esensi surga level 3 dalam beberapa tarikan napas setelah meninggalkan Avicii. Roh esensinya telah mencapai puncak alam esensi surga level 5. Roh esensi naga Phoenix dan teratai hijau digabungkan menjadi satu dan dia mengembangkan tabu mistik klasik yang tidak lengkap. Ranah esens spiritnya selalu melampaui kultivasinya dengan dua ranah minor. Sekarang setelah dia mengembangkan Prajna Nirvana Sutra yang lengkap, esens spirit Su Zimo menjadi semakin padat. Jika dia terus berkultivasi, bahkan ada kemungkinan roh esensinya mengungguli dia dengan 3 alam kecil di alam esensi surga. Setelah Su Zimo menerobos masuk, dia melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekitarnya. Sesaat kemudian, dia menarik kembali kesadaran rohnya dan sedikit kecewa. Dia tidak melihat jejak Pangeran Yuan Zuo. Kali ini, di sisi kerajaan abadi Jin Agung, hanya Jing Yue abadi yang sempurna yang memasuki Avicii dan Pangeran Yuan Zuo tidak mengikuti. Itulah alasan mengapa Su Zimo mengira Pangeran Yuan Zuo mungkin masih ada di dekatnya. Dari kelihatannya, Pangeran Yuan Zuo mungkin merasakan ada sesuatu yang salah dan melarikan diri dari tempat ini. Selamat. Yunzu tersenyum lembut.
Su Zimo juga tersenyum. Dia melihat ke kaki Yunzu dan bertanya, bagaimana lukamu? Tidak apa-apa sekarang. Yunzu berkata, begitu aku kembali ke kerajaan abadi Sichuan dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, aku akan bisa pulih seperti semula. Setelah mengatakan itu, tatapan mereka tampak bertemu dengan santai. Yunzu tidak bisa tidak mengingat adegan di Avicii. Saat itu, Su Zimo sedang menggendongnya dan tubuh mereka hampir bersentuhan. Hanya ada beberapa lapis kain di antara mereka dan itu sangat intim. Saat itu, situasinya kritis dan mereka berada di neraka. Meskipun sedikit memalukan, itu tidak banyak mengingat keadaan darurat. Sekarang dia memikirkannya, Yunzu tidak bisa menahan perasaan aneh. Hehehehe. Saat itu, tawa aneh terdengar. Itu jauh dan dekat pada saat yang sama, tidak menentu dan menyeramkan. Kami sudah menunggu begitu lama. Berpikir bahwa peluang kita akan jatuh pada ketiga junior ini. Suara lain terdengar. Suara ketiga mendesah pelan. Meskipun harganya agak tinggi, bagaimanapun juga, akhirnya tiba. Bab 2353-2353-8 Raja Surgawi. 2353-8 Raja Surgawi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Yunzu juga memiliki ekspresi muram. Dia sudah lama curiga bahwa sepertinya ada tangan tak terlihat di balik masalah ini yang membunuh banyak pembudidaya. Tidak disangka mereka bertiga akan menjadi sasaran saat mereka keluar dari Avicii. Lebih jauh lagi, dari nada mereka tidak terlihat ramah. Tanda seru. Saat itu, 8 sosok muncul dari udara tipis di sekitar mereka bertiga dan berjalan perlahan. Dalam sekejap mata, mereka tiba sebelum mereka. Kedelapan dari mereka mengenakan jubah biksu dan seharusnya berasal dari tanah suci kebahagiaan. Mereka sangat tua dan tampak lesu. Menamparkan tas penyimpanannya, Mo Qing mengeluarkan buku lukisan takdirnya dan membukanya, bersiap untuk merobek kertas lukisan kapan saja. Sekarang setelah mereka meninggalkan Avicii dan esens spiritnya tidak dibatasi, Mo Qing dapat melepaskan kekuatan penuhnya sebagai immortal yang sempurna. Mo Qing telah menuangkan seluruh usahanya ke dalam buku lukisan ini. Yunzu pernah berkata bahwa jika Mo Qing benar-benar marah dan merobek semua lukisan di buku lukisan, makhluk hidup di dalamnya akan dilepaskan dan itu akan menjadi pasukan yang menakutkan. Bahkan jika 3 peri besar yang tersisa bergabung, mereka harus menghindarinya. Junior, menyerahlah. Metodemu adalah permainan anak-anak di depan kami. Seorang biksu berkata dengan acuh tak acuh. Advertisement. Pada saat yang sama, kehampaan di belakang biksu itu runtuh dan sebuah groto heaven muncul. Itu bersinar dengan cahaya Buddha dan bahasa Sanskerta terdengar dengan aura yang menakutkan. Raja Surgawi dari Biara Buddha. Ekspresi kedua peri berubah drastis. Raja Surgawi dari Biara Buddha setara dengan Raja Abadi. Hanya ahli alam raja yang bisa melepaskan surga gua. Buku lukisan di tangan Mo Qing berkibar satu demi satu, seolah-olah bisa merasakan aura yang kuat dari gua surga di belakang Raja Surgawi dan sedikit gemetar. Ledakan. Kekosongan di belakang biksu lain juga runtuh, mengungkapkan surga gua. Raja Surgawi kedua dari Biara Buddha. Serangkaian ledakan mengguncang dunia saat 8 biksu menopang gua surga mereka dan mengepung Su Zimo dan 2 lainnya. Bahkan kekuatan yang dikeluarkan oleh gua surga sudah cukup untuk menekan Dewa Sempurna dan Dewa Surga, apalagi 8 gua surga terbuka pada saat yang sama. Kekuatan surgawi bergemuruh dengan cara yang tak terhentikan. Mo Qing masih bisa bertahan, tapi Yunzu terluka dan tidak bisa. Advertisement. Melawan kekuatan 8 gua surga, tubuh Su Zimo bergoyang dan dia juga bisa goyah kapan saja. Apa yang kalian coba lakukan? Su Zimo menggertakkan giginya dan bertanya perlahan. Seorang Raja Surgawi tersenyum. Itu benar. Selama kalian bertiga patuh dan memberitahuku semua yang kalian ketahui tentang Avicii, kalian tidak perlu menderita. Tiba-tiba, Yunzu bertanya, apakah kamu yang merilis berita tentang Avicii? 8 Raja Surgawi menundukkan kepala dalam diam. Yunzu melanjutkan, masa hidup Anda hampir habis, jadi Anda ingin mendapatkan peluang dan harta di Avicii untuk memperpanjang hidup Anda. Namun, kalian terlalu pengecut dan terlalu menghargai hidup kalian. Kamu juga tidak berani masuk Avicii secara pribadi, takut kamu tidak bisa keluar setelah masuk. Itulah mengapa kalian menyebarkan berita untuk memikat pembudidaya dari seluruh tempat ke Avicii. Selama seseorang bisa pergi,
kalian bisa melakukan hal yang sama setelah memaksakan solusi dan mendapatkan kesempatan di Avicii. Tiba-tiba, seorang Raja Langit tersenyum. Kamu sangat pintar, Nona. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Raja Surgawi melanjutkan, hanya saja, kami sudah lama menunggu di sekitarnya. Selama beberapa hari terakhir, ada sekitar 170.000 pembudidaya yang memasuki Avicii. Namun, hanya kalian bertiga yang bisa keluar hidup-hidup. Saya percaya bahwa sesuatu yang sangat menarik pasti terjadi pada kalian bertiga. Ini mungkin melibatkan beberapa rahasia Avicii. Menyurvei sekelilingnya, Su Zimo memandang ke 8 Raja Surgawi dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, oleh karena itu, untuk memperpanjang hidup kalian, kalian berdelapan tidak ragu untuk membunuh 170.000 pembudidaya. Apakah kalian tidak takut pada karma pada titik kultivasi Buddha kalian ini? Junior, perhatikan nada bicaramu. Seorang Raja Surgawi berkata dengan dingin, para pembudidaya ini memasuki Avicii karena keserakahan mereka. Apa hubungan karma mereka dengan kita? Itu benar. Raja Surgawi lainnya berkata, jika kita berdelapan berhasil memperpanjang hidup kita, bahkan jika mereka mati, itu akan menjadi kematian yang layak. Tanah kebahagiaan murni akan memiliki 8 Raja Surgawi lagi di masa depan dan dapat melindungi lebih banyak lagi makhluk hidup. Fufu. Su Zimo tertawa, matanya penuh ejekan. Oleh karena itu, di dalam hatimu, nyawa kalian berdelapan lebih berharga daripada 170.000 makhluk hidup. Bukan, sebaliknya, Raja Surgawi bertanya. Kami adalah Raja Surgawi. Bahkan di tahun-tahun senja kita masih Raja Surgawi. Bagaimana dengan kalian dan orang-orang itu? Di mata kami, kalian hanyalah semut. Karma, apa yang dapat ditimpakan oleh karma semut kepada kita? Sungguh menggelikan. Seorang Raja Surgawi bertanya, katakan padaku, apa yang kalian bertiga alami di Avicii dan bagaimana kalian pergi? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mocking menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Saya sudah bersumpah bahwa saya tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang Avicii. Kalian tidak perlu menyia-nyiakan usaha kalian. Su Zimo dan Yun Zu juga tetap diam. Jangan salahkan kami karena jahat kalau begitu. Seorang Raja Surgawi menunjuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan dingin, cari dulu jiwanya. Jika gagal, bawa kedua wanita itu ke Avicii. Karena mereka bertiga bisa pergi hidup-hidup, itu berarti pasti ada formulasi Dharma teleportasi di Avicii. Raja Surgawi lainnya tidak keberatan. Pertanyaan Su Zimo sebelumnya membuat para Raja Langit merasa jijik. Bahkan jika pencarian jiwa gagal dan Su Zimo lumpuh, mereka tidak akan kehilangan apapun. 8 gua surga dibuka pada saat yang sama dan Su Zimo hanyalah Dewa Surga kelas 3. Bahkan dengan tubuh sejati teratai hijau kelas 11, dia tidak bisa bergerak sama sekali melawan kekuatan dari 8 Raja Langit. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mendesah. Saat itu, desahan terdengar dari samping. Memem. 8 Raja Surgawi mengerutkan kening dan melihat ke atas. Tidak jauh dari mereka, seorang biksu tua layu dengan alis panjang berdiri dan memandang tanpa ekspresi melalui matanya yang keruh. Ekspresi dari 8 Raja Surgawi sedikit berubah dan jantung mereka berdetak kencang. Biksu tua beralis panjang itu terlihat jauh lebih tua dari mereka, seolah-olah dia sudah setengah mati. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan ketika biksu tua beralis panjang itu muncul di sini. Penjaga makam. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat melihat biksu tua beralis panjang itu. Siapa kamu? Kapan kamu tiba? Seorang Raja Surgawi bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun biksu tua beralis panjang itu hanya terlihat seperti dia memiliki budidaya Dewa Hitam, jika dia hanya Dewa Hitam, dia tidak akan bisa bersembunyi dari indera mereka 8 dan tiba di sini diam-diam. Biksu tua beralis panjang itu berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah di sini sepanjang waktu. Murid dari 8 Raja Langit menyempit. Jika apa yang dikatakan biksu tua beralis panjang itu benar, itu akan lebih menakutkan. Ini berarti bahwa mereka belum menemukan biksu tua beralis panjang bahkan setelah turun ke sini. Bab 2354 melindungi makam siapa? 2354 melindungi makam siapa? Rekan Taois, apakah Anda bersiap untuk pergi ke Avicii juga? Seorang Raja Surgawi berkata dengan suara yang dalam,
jika itu masalahnya, mengapa kita tidak bergabung? 8 Raja Surgawi tidak dapat melihat melalui latar belakang penjaga makam dan tidak berani bertindak gegabah. Salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk mengikatnya. Penjaga makam menghela nafas dengan lembut. Kalian semua adalah orang-orang yang akan mati. Mengapa berjuang? Temukan saja makam kosong di sekitarmu dan istirahatlah dengan tenang. Advertisement. Tanda seru. Saat itu, ekspresi dari 8 Raja Surgawi berubah. Tanpa sadar, mereka dikelilingi oleh makam yang padat dan tertata tak berujung. Biara Asura dan Gunung Great Taiwei sepertinya telah lenyap. Seolah-olah mereka berada di kuburan tak berujung dengan aura mematikan di sekitar mereka. Itu kehitaman dan dipenuhi dengan api hantu yang membuat bulu kuduk merinding. Ini, sebuah ilusi. Formasi susunan. 8 Raja Surgawi bingung. Retakan. Advertisement. Saat itu, serangkaian retakan terdengar dari gua surga di belakang 8 Raja Surgawi dan mereka mulai runtuh dengan cepat. Ah, ini buruk, itulah kekuatan dunia. Kita sudah jatuh ke dunianya. Hanya setelah memasuki alam kaisar, gua surga akan berubah dan menjadi dunianya sendiri. Heaven of the Great Vian milik Kaisar Bo Sun adalah dunia yang dia ciptakan. Meskipun hanya ada perbedaan besar antara alam kultivasi antara alam kaisar dan alam gua surga, ada perbedaan yang tak terbayangkan. Bahkan 100 atau 1000 raja abadi tidak dapat bertahan melawan satu kaisar pun. Semua ahli alam Raja Groto Surga harus hancur di dunia yang didukung oleh kaisar. Dia seorang kaisar. 8 Raja Surgawi berseru dan melepaskan semua metode mereka tanpa ragu-ragu. Ki darah mereka melonjak dan mereka melepaskan Destiny Dharmic Treasures dan berbagai jimat mereka. Di hadapan kaisar, 8 Raja Surgawi bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan melarikan diri ke segala arah. Penjaga makam berjalan perlahan menuju Raja Surgawi dan bergumam, "Jangan lari. Aku akan mengambil mayatmu." Advertisement. Saat dia mengatakan itu, Raja Surgawi berhenti dan tubuhnya menegang. Seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar, kekuatan hidupnya memburuk dengan cepat. Kepala orang itu miring dan dia jatuh dari udara. Meskipun penjaga makam terlihat lamban, dia tiba di samping orang tersebut pada saat yang tepat dan menangkap mayat yang terakhir, melemparkannya ke dalam makam yang kosong. Saatnya mengumpulkan mayat. Penjaga makam berbalik dan melihat ke belakang Raja Surgawi lainnya, berkata dengan lembut. Raja Surgawi bergidik dan dalam sekejap mata, kematian memenuhi tubuhnya. Dia mati dan jatuh ke dalam kubur kosong yang sama. Su Zimo, Mo Qing, dan Yun Zu terkejut saat melihat itu. Raja Surgawi dari Biara Buddha, para ahli yang hampir berada di puncak dunia atas, seperti semut di depan penjaga makam. Penjaga makam tidak menyerang sama sekali. Hanya dengan satu kalimat, Raja Langit mati. "Ah, siapa sebenarnya kamu?" Tidak dapat menahannya, seorang Raja Langit hancur secara mental dan berhenti, meraung pada penjaga makam. Penjaga makam menoleh untuk melihat Raja Surgawi dengan kilatan gelap di matanya. Seketika, mata Raja Surgawi membeku dan dia jatuh lemas ke dalam kubur yang kosong, mati. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuh Raja Surgawi. Set, Su Zimo dan dua lainnya merasa merinding di tubuh mereka. Metode macam apa itu? Dalam sekejap mata, hanya 3 dari 8 Raja Surgawi yang tersisa. Namun, kuburan itu tidak terbatas dan 8 Raja Surgawi tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ini adalah dunia penjaga makam. Lihat, ada jalan keluar di sana. Seorang Raja Surgawi menunjuk ke jurang yang gelap tidak jauh dan meraung. Itu Avicii. Raja Surgawi lainnya bereaksi dan bergidik. Meskipun dunia penjaga makam menutupi langit dan menyelimuti tempat ini, itu tidak bisa menyelimuti Avicii juga. Oleh karena itu, memang ada jalan keluar di dunia ini. Pintu masuk ke Avicii. Jadi bagaimana jika itu Avicii? Wajah Raja Surgawi pucat saat dia menggertakkan giginya. Masih ada kesempatan selamat jika kita melarikan diri ke Avicii. Kami pasti akan mati di tangan orang ini. Ayo pergi. Tanpa ragu, ketiga Raja Surgawi melompat ke arah Avicii. Penjaga makam melihat punggung mereka bertiga dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, mendesah. "Saya sudah tua dan kaki saya tidak gesit. Aku tidak bisa mengejar lagi." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke kejauhan tanpa melihat ke arah Su Zimo dan dua orang lainnya. Tanpa disadari,
Kuburan menyeramkan dari tadi sudah lenyap. Su Zimo dan dua lainnya masih berdiri di reruntuhan biara Asura. Tidak ada perubahan pada lingkungan mereka dan 5 Raja Surgawi Buddha yang mati tidak terlihat dimanapun. Terima kasih senior. Yunzu adalah yang pertama bereaksi dan ingin berterima kasih padanya. Namun, dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saat mereka terganggu, biksu tua beralis panjang itu juga menghilang. Seolah-olah apa yang mereka bertiga alami sebelumnya adalah mimpi dan ilusi tanpa jejak yang tertinggal. Mayat, darah segar, dan perkelahian, tidak ada yang tertinggal. Namun, mereka bertiga tahu bahwa itu bukanlah halusinasi. Mereka benar-benar selamat dari upaya pembunuhan dari Raja Langit. Su Zimo dan dua lainnya saling bertukar pandang, merasa seolah-olah mereka baru saja mendekati kematian. Siapa senior itu? Mo Qing bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya hanya tahu bahwa dia menyebut dirinya penjaga makam, tapi saya tidak tahu latar belakangnya. Dia pernah menduga bahwa penjaga makam ini tidak sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa penjaga makam akan begitu kuat sehingga dia berada pada level yang sama dengan Kaisar Bosun. Su Zimo dan Mo Qing menatap Yunzu pada saat bersamaan. Sebagai buk immortal, Yunzu memiliki pemahaman mendalam tentang dunia surgawi dan sejarahnya. Yunzu mengerutkan kening sambil berpikir keras. Setelah mengenang untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Aku juga belum pernah mendengar tentang senior ini. Penjaga makam. Su Zimo bergumam pelan dan menatap Gunung Taiwei di kejauhan. Sebenarnya, dia telah memikirkan kemungkinan yang berani. Makam raksasa yang dijaga oleh penjaga makam itu mungkin milik Kaisar Bosun. Itu karena saat itu, Kaisar Bosun dikirim ke sini dan semua orang mengira dia telah meninggal di sini. Namun, Kaisar Bosun telah pergi dalam keadaan hidup. Mengapa penjaga makam masih ada di sini? Penjaga makam, penjaga makam. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan tebakan yang lebih mengerikan. Dalam arti tertentu, Avicii juga bisa dianggap sebagai kuburan. Lebih jauh lagi, ada ahli tak tertandingi yang belum pernah terjadi sebelumnya terkubur di dalam Kaisar Agung tak terbatas. Mungkinkah dia menjaga makam Kaisar Agung tak terbatas? Penjaga makam Kaisar Agung tak terbatas. Tebakan itu terlalu menakutkan dan bisa mengejutkan dunia. Namun, Su Zimo membantah pemikiran itu setelah berpikir 2 kali. Itu tidak mungkin. Kaisar Agung tak terbatas telah meninggal selama bertahun-tahun dan tahun-tahun tak terhitung telah berlalu. Bahkan Kaisar Besar umur panjang telah meninggal sejak lama, siapa yang bisa bertahan sampai sekarang? Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan secara bertahap melepaskan pikiran yang mengganggu itu. Bagaimanapun juga, penjaga makam itu sepertinya tidak memiliki permusuhan apapun terhadap mereka bertiga. Bab 2355 Karma. 2355 Karma. Yunzu berkata, mengenai identitas penjaga makam ini, saya harus kembali dan bertanya kepada ayah saya. Saya juga akan pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku kuno dan informasi untuk melihat apakah ada catatan tentang orang ini. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo pergi dulu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Meski penjaga makam sudah lama menghilang tanpa jejak, mereka bertiga masih merasa resah. Mereka bertiga segera bergerak dan tak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi yang paling dekat dengan tempat ini. Advertisement. Tanda seru. Su Zimo menatap Yunzu. Aku akan pergi dengan cara yang sama seperti kakak senior Mo Qing. Setelah Anda, rekan Daois. Petik 2. Yunzu tidak menolak dan tersenyum lembut, menangkupkan tinjunya. Saya beruntung mengenal kalian berdua rekan Taois dalam perjalanan ke neraka ini dan saya senang. Aku bertanya-tanya kapan kita akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Setelah meninggalkan Avicii, kelemahan pada Yunzu seakan menghilang. Sebaliknya, dia terlihat lebih heroik dan riang. Meskipun 4 peri besar telah lama terkenal di dunia surgawi, mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain, apalagi mengenal satu sama lain. Meskipun periode waktu di Avicii ini tidak lama, kedua peri itu secara alami memiliki hubungan yang lebih dalam setelah mengalami kesengsaraan bersama. Selain itu, mereka dapat memahami karakter dan temperamen pihak lain dari pengalaman ini.
Mowking tidak pandai berkata-kata dan hanya memegang telapak tangan Yunzu dengan lembut dengan sedikit keengganan di matanya yang indah. Sampai titik kultivasinya ini, dia tidak punya banyak teman. Namun, setelah hari ini, Mowking memandang Yunzu sebagai satu-satunya orang kepercayaannya. Advertisement. Tidak hanya aku mengenal seorang saudari untuk perjalanan ke neraka ini, aku bahkan sepertinya telah bertemu. Mowking menundukkan kepalanya sedikit saat imajinasinya menjadi liar. Kita akan bertemu lagi. Suzimo berkata, selain itu, pertemuan abadi cakrawala surgawi masih merupakan peristiwa terbesar di domain abadi cakrawala surgawi di mana semua sekte dan faksi besar akan berkumpul. Mata Mowking menyala dan dia mengangguk berulang kali. Suzimo menatap Yunzu dan tersenyum. Saat itu, aku harus bertarung dengan saudaramu untuk mendapatkan peringkat teratas surga. Anda tidak akan absen, kan? Awalnya, saya tidak berniat menonton pertempuran. Yunzu tersenyum dan berkata dengan penuh arti, namun, karena kaulah yang bertarung dengan Yunting, aku tidak bisa melewatkannya. Saat dia berbicara, dia menatap Suzimo dengan mata berbinar dan cemerlang. Suzimo sedikit kalah dan mengalihkan pandangannya, terbatuk pelan. Tidak apa-apa selama kamu tidak marah jika aku menghajar Yunting. Yunzu tersenyum. Dia memiliki kepribadian yang bangga. Akan bagus jika dia bisa mengalami beberapa kemunduran. Mowking menambahkan, awalnya, saya tidak terlalu menyukai acara akbar ini. Saya selalu merasa terlalu berisik dengan terlalu banyak orang. Namun, jika Anda bersedia pergi, saudari, saya akan pergi melihatnya juga. Baiklah, mari berpisah di sini hari ini. Kami akan berbicara lagi di masa depan. Yunzu menangkupkan tinjunya sebagai perpisahan dan berbalik untuk memasuki formasi teleportasi. Pergi dengan riang. Advertisement. Kakak senior, ayo pergi juga. Suzimo berkata dan memasuki formasi teleportasi. Mowking mengangguk dan masuk juga. Keduanya mengaktifkan formasi teleportasi dan kembali ke Akademi Langit dan Bumi. Avicii. 3 Raja Surgawi Buddha jatuh seolah-olah mereka telah turun ke labirin raksasa dan rumit dengan terowongan di mana-mana. Beberapa terowongan buntu sementara yang lain mengarah ke lebih banyak terowongan. 3 Raja Surgawi tidak bisa keluar dari tempat ini dan berputar-putar terus-menerus. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah ada semut aneh di terowongan ini yang pernah membentuk kawanan semut skala kecil yang menyerang mereka. 3 Raja Surgawi bergabung dan nyaris tidak berhasil bertahan. Namun, mereka tidak bisa menggunakan esens spirit mereka di sini dan hanya bisa mengandalkan fisik dan ki darah mereka. Jika beberapa kawanan semut lagi tiba, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Selanjutnya, semut-semut itu semakin kuat. Mereka hanya merasa gatal ketika semut yang muncul pertama kali menggigit mereka. Namun, pada akhirnya, sudah ada semut yang bisa menggigit dagingnya. Jika ada puluhan juta semut yang berkumpul dalam satu kelompok, mereka bertiga mungkin akan digerogoti sampai mati dalam waktu kurang dari 15 menit. 3 Raja Surgawi bergegas kemana-mana di dalam labirin tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Tak lama kemudian, ketiga Raja Surgawi tiba di ujung terowongan. Mereka bertiga hanya bisa berbalik. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat segerombolan semut raksasa melonjak ke arah mereka seperti semburan hitam yang tak terbendung. Tanpa tempat untuk mundur, ketiga Raja Surgawi meraung dan menyalurkan ki darah mereka, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, mereka bertiga tampak sangat kecil melawan semburan hitam. Hanya dalam beberapa napas, sosok mereka tenggelam. Mereka bertiga diselimuti semut neraka yang menggerogoti daging mereka terus-menerus. Dalam sekejap mata, mereka bertiga penuh luka dan darah menyembur keluar. Raungan mereka bertiga berangsur-angsur menjadi dalam dan tragis. Ki darah mereka memburuk dengan cepat. Bahkan ahli Raja Surgawi tidak dapat bertahan melawan pengepungan begitu banyak makhluk hidup dari neraka. Lebih jauh lagi, ketiga Raja Surgawi berada di tahun-tahun senja mereka. Saat mereka putus asa, semburan hitam di tubuh mereka mundur dengan cepat dan menghilang tak lama kemudian. Mereka bertiga hanya bisa berbaring di tanah dan bahkan tidak bisa berdiri. Banyak bagian tubuh mereka digerogoti oleh semut neraka, memperlihatkan tulang putih dengan cara yang mengejutkan. Organ mereka dilubangi oleh semut neraka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? 3 Raja Surgawi terengah-engah dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepala,
ingin melihat apa yang sedang terjadi. Melalui penglihatan kabur mereka, dua sosok berjalan perlahan dari ujung terowongan. Pemimpin mereka mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Dia seperti utusan dari kedalaman neraka dan memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Seolah-olah penampilan orang ini adalah alasan mengapa semut yang menakutkan itu menghilang. Seorang biksu muda mengikuti di belakang pria berjubah ungu itu. Kakakmu adalah murid dari Biara Vesa. Ketika seorang raja surgawi melihat jubah biksu pada biksu muda itu, dia mengenali latar belakangnya dan mencoba yang terbaik untuk mengulurkan lengannya, terengah-engah. Saya Raja Surgawi Bukong dari Biara Vesa. Selamatkan aku. Sebagai Raja Surgawi dari Biara Vesa, tentu saja tidak mungkin dia mengenal murid biasa seperti biksu muda itu. Namun, dia percaya bahwa setiap murid Biara Vesa pasti akan mengenalinya. Biksu muda itu menundukkan kepalanya dalam diam. Rekan Taois, selamatkan kami. Raja surgawi lainnya berjuang dan merangkak perlahan, ingin mendekati pria berjubah ungu itu. Tiba-tiba, pria berjubah ungu itu berbicara, saya sudah bertanya sebelumnya. Apakah kalian tidak takut akan karma pada titik kultivasi Buddha kalian ini? Tiga raja surgawi tertegun. Kalimat itu memang terdengar familiar, seolah-olah mereka pernah mendengarnya di suatu tempat belum lama ini. Namun, mereka bertiga terluka parah akibat serangan semut neraka dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pikiran mereka berantakan dan mereka tidak dapat mengingat apapun saat ini. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mati dengan damai. Saat pria berjubah ungu itu mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang halus. Itu kamu. Murid dari tiga raja surgawi mengerut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat itu, pria berjubah ungu di depan mereka memberi mereka lebih banyak ketakutan daripada semut di neraka. Tubuh utama Martial Dao mengenakan topeng peraknya sekali lagi dan berbalik untuk pergi, berkata dengan acuh tak acuh, siklus karma tidak baik. Tepat di depan tiga raja surgawi, sosok tubuh utama Martial Dao secara bertahap menghilang di ujung terowongan. Tak lama kemudian, pandangan mereka ditempati oleh semburan hitam sekali lagi. Bab 2356 kembali. 2356 kembali. Akademi Langit dan Bumi. Di ruang rahasia di lantai atas paviliun rahasia, aroma obat tercium. Suan tua mengambil posisi lotus di sofa dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia tampak agak pucat dan auranya lemah. Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba muncul di ruang rahasia, itu adalah Master Sekte Akademi. Bagaimana perasaanmu setelah memulihkan diri selama beberapa hari? Master Sekte Akademi bertanya. Advertisement. Tanda seru. Aku belum akan mati dulu. Tanpa membuka matanya, Suan tua bertanya dengan santai, ada berita tentang pemuda itu, Su Zimo. Dia seharusnya sudah memasuki neraka, tetapi nasibnya tidak diketahui, jawab Master Sekte Akademi. Apakah ada makhluk hidup yang keluar dari Avicii dalam beberapa hari terakhir ini? Suan tua bertanya lagi. Tidak, Master Sekte Akademi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu sepertinya tidak khawatir. Meskipun Old Suan tidak membuka matanya untuk melihat, dia sepertinya bisa membaca pikiran Master Sekte Akademi. Tidak ada gunanya khawatir. Master Sekte Akademi berkata, selain itu, saya baru saja meramal ramalan untuk Su Zimo. Sepertinya dia berhasil mengubah kemalangannya menjadi berkah. Advertisement. Itu bagus. Suan tua mengangguk. Ruang rahasia terdiam sekali lagi. Sesaat kemudian, Suan tua tiba-tiba bertanya, apakah Anda berhasil menemukan sesuatu tentang biksu tua beralis panjang itu? Saya tidak yakin. Aku tidak bisa meramalnya sama sekali. Master Sekte Akademi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu normal bahwa kamu tidak dapat meramal seseorang yang dapat melihat menembus gua surga saya dengan sekali pandang. Setelah mengatakan itu, Suan tua tidak bertanya lebih lanjut dan terus memulihkan diri. Setelah beberapa saat, Master Sekte Akademi berbalik untuk pergi ketika dia melihat Suan tua tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah Suan tua membuka matanya perlahan dan melihat ke arah di mana Master Sekte Akademi menghilang tanpa ekspresi. Dia melihat sejenak dalam pemikiran yang mendalam. Lama kemudian, Suan tua menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan penyembuhan dengan mata tertutup. Sekte dalam Akademi, tempat tinggal Gua Qingyun. Advertisement.
Fang Qingyun duduk di tengah dan menggosok Glabella dengan lembut sambil berpikir keras. Kakak Fang, apakah ada yang kamu pikirkan? Tidak jauh dari sana, orang yang bertanya adalah murid sekte dalam akademi, Dewa Surga kelas 6 bernama Changqi. Dia biasanya sangat dekat dengan Fang Qingyun. Fang Qingyun memang bermasalah dan frustrasi atas sesuatu. Beberapa hari yang lalu, dia menerima pesan dari Pangeran Yuan Zuo bahwa 4 faksi utama telah dimusnahkan dan bahkan Tang Peng mati di Gunung Great Taiwei. Su Zimo melarikan diri ke Avici dan yang lainnya mengejarnya. Tidak ada berita tentang mereka selama beberapa hari terakhir dan kemungkinan besar mereka sudah mati. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, berbagai faksi di dunia surgawi secara bertahap menyadari bahwa tidak ada pembudidaya yang memasuki Avici yang selamat. Banyak ahli secara bertahap menyadari bahwa Avici mungkin adalah jebakan dan melarang murid untuk menjelajah lebih jauh. Jika Su Zimo melarikan diri ke Avici, dia seharusnya mati. Namun, harga kali ini terlalu besar. Tang Peng telah mengikutinya selama bertahun-tahun di sekte dalam. Untuk berpikir bahwa dia akan mati di luar kali ini. Pada saat yang sama dia sedih, Fang Qingyun merasa lega. Awalnya, dia berpikir bahwa aliansi dari 4 faksi pasti akan sangat mudah melawan Dewa Surga tingkat 2. Itulah alasan mengapa dia tidak mengikuti mereka. Untuk berpikir bahwa satu pikiran itu akan menyelamatkan hidupnya sebagai gantinya. Namun, Fang Qingyun tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Kematian Tang Peng tidak dapat disalahkan pada siapapun karena dia bergabung dengan orang luar untuk menangani sesama muridnya. Namun, Fang Qingyun mungkin terlibat jika Grand Elder mendengar tentang ini. Bagaimana kabar Yang Ruoxu? Dia belum mati. Fang Qingyun bertanya dengan cemberut. Karena Su Zimo sudah mati, tidak ada gunanya membiarkan Yang Ruoxu tetap hidup. Yang Ruoxu tahu bahwa dia telah bergabung dengan orang luar. Fakta bahwa Yang Ruoxu masih hidup merupakan ancaman baginya. Changqi berkata, saya belum menemukan peluang yang cocok selama periode waktu ini. Liu Ping dan Putri Scarlet Rainbow telah menjaga gua tempat tinggal Yang Ruoxu. Bahkan jika seseorang pergi untuk mengumpulkan beberapa sumber daya sekte, salah satunya akan tetap tinggal. Keduanya adalah murid sekte dalam dan kita juga tidak bisa menerobos masuk. Huff. Fang Qingyun berkata, jika tidak ada kesempatan, tidakkah kamu akan membuatnya? Jika saya tidak salah, Anda juga harus mengolah sutra kebajikan akademi, bukan? Ya, benar. Changqi mengangguk. Ketika Fang Qingyun melihat bahwa Changqi masih tidak mengerti, dia tidak bisa menahan cemberut. Yang Ruoxu sekarang lumpuh. Jika pedang kebenaran masih bersamanya, itu setara dengan mutiara yang tertutup debu. Pergi dan dapatkan kembali. Dipahami. Mata Changqi berbinar. Aku akan segera pergi. Tiba-tiba, 2 berkas cahaya bersinar dari formasi teleportasi Akademi Langit dan Bumi. Segera setelah itu, seorang pria dan wanita muncul di formasi teleportasi, Su Zimo dan Peri Mo King yang telah kembali dari Tanah Suci Kebahagiaan. Kemana kamu pergi? Mo King menoleh untuk melihat Su Zimo. Su Zimo berkata dengan dalam, saya siap melakukan perjalanan ke tempat saudara senior Yang Ruoxu. Saya harus mengirim buah saraca secepat mungkin. Petik 2. Apa yang terjadi padanya? Mo King bertanya. Su Zimo terkejut dan bertanya, kakak senior, kamu tidak tahu tentang ini. Mo King menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah dipikir-pikir, Su Zimo ingat bahwa kakak senior Mo King menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lukisan pengasingan dan acuh tak acuh terhadap semua yang ada di akademi. Wajar jika dia tidak tahu tentang situasi Yang Ruoxu. Paling tidak, itu bisa membuktikan satu hal. Memang tidak ada apa-apa antara Mo King dan Yang Ruoxu. Kalau tidak mungkin Mo King tidak tahu bahwa Yang Ruoxu terluka parah. Saudara senior yang dikepung dan terluka parah. Roh esensinya rusak dan hanya buah saraca yang bisa menyembuhkannya. Su Zimo berkata, alasan mengapa saya pergi ke Avici kali ini adalah untuk mencari buah saraca. Oh, Mo King menjawab dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Dia mengangguk dan berkata, pergilah kalau begitu. Bagaimana denganmu, kakak perempuan? Tanya Su Zimo. Mo King berkata, aku akan kembali ke guaku. Berhenti sejenak, dia merenung sejenak dan melanjutkan, jika Anda menemukan sesuatu di masa depan atau memiliki keraguan tentang Dao, Anda dapat mencari saya di tempat warisan. Ah,
Su Zimo sedikit terkejut. Itu sepertinya bukan kata-kata yang akan dikatakan oleh kakak senior Mocking. Mengingat karakter kakak senior Mocking, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengundang orang lain ke guanya? Bahkan pedang abadi Yue Hua tidak menerima perlakuan seperti itu. Saat Su Zimo bingung, peri Mocking sudah berbalik untuk pergi. Dia terbang di udara dan bolak-balik melalui awan. Kilau muncul dari kaus kakinya dan kupu-kupu es menari-nari di sekelilingnya. Wanita dan kupu-kupu itu tampak menyatu dengan alam sekitarnya dan anggun. Junior Brother Su adalah junior dari sekte yang sama. Selain itu, kami telah mengalami malapetaka ini bersama dan hanya tepat bagi saya untuk merawatnya di masa depan. Peri Mocking berbisik, selain itu, saudara muda Su memiliki hubungan yang mendalam dengan Erem, rekan Daois itu. Memikirkan orang itu, Peri Mocking tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan mencela, "Kupu-kupu kecil, mengapa kamu terbang di sekitar rekan Daois Desolate Martial untuk menimbulkan masalah ketika dia muncul? Kau tidak seperti biasanya. Ini aneh." Kupu-kupu es berkata dengan tegas, "Aku juga bisa merasakan aura kaisar iblis kita dari orang itu. Mungkinkah aku salah merasakan?" Suara bingung Ice Butterfly terdengar.